Pernah nggak kamu merasa semuanya berat? Bangun pagi tanpa semangat, makan tanpa rasa lapar, dan malam tiba tapi nggak bisa tidur nyenyak. Rasanya hidup cuma diulang-ulang, kosong. Kamu mungkin merasa terjebak dalam kabut tebal, nggak tahu harus cari jalan keluar kemana. Tapi tahukah kamu, ada satu hal sederhana yang bisa mengubah semua itu. Bukan obat mahal, bukan motivasi kosong, dan bukan janji-janji palsu. Tapi olahraga. Ya, gerak tubuhmu sendiri bisa jadi penyelamat sejatimu dari lubang depresi. Bahkan jika kamu hanya melakukannya di rumah, di ruang tamu kamu sendiri. Hari ini, kita akan bahas bagaimana olahraga bisa menyelamatkan hidupmu dari depresi secara ilmiah dan nyata, dimulai dari langkah kecil. Kita mulai sekarang. Banyak orang berpikir depresi hanya urusan pikiran. Mereka bilang, coba pikirkan hal positif atau coba lebih bersyukur. Tentu saja, pikiran berperan besar, tapi faktanya, tubuh dan pikiran punya hubungan yang sangat kuat dan saling memengaruhi. Saat kamu berhenti bergerak, tubuhmu mulai kehilangan keseimbangan hormon vital. Aku bicara tentang dopamin, serotonin, dan endorfin. 3 hormon inilah yang punya peran besar dalam menentukan rasa bahagia, fokus, dan motivasi kita. Tanpa mereka bekerja optimal, otak terasa kabur, hari terasa gelap, dan semangat perlahan padam. Nah, olahraga, sekecil apapun, adalah pemicu alami tercepat untuk pelepasan hormon-hormon ini. Setiap kali kamu menggerakkan tubuhmu, otak membalas dengan sinyal bahagia. Itu sebabnya setelah olahraga, meskipun tubuhmu mungkin terasa lelah, kamu justru merasa lebih ringan, lega, dan bisa tersenyum tanpa alasan yang jelas. Itu bukan sihir, itu kimia murni tubuhmu yang bekerja. Sekarang, mari kita bedah sedikit lebih ilmiah. Olahraga bukan hanya tentang hormon kebahagiaan. Gerak fisik meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan yang lebih penting, menstimulasi bagian bernama hipokampus. Hipokampus adalah pusat kendali emosi dan memori kita. Disinilah produksi BDNF, singkatan dari Brain Derived Neurotrophic Factor, meningkat drastis. BDNF ini sering disebut sebagai pupuk otak, karena zat inilah yang membantu sel-sel otakmu tumbuh, pulih dari kerusakan, dan memperbaiki jalur saraf yang selama ini terganggu karena stres kronis atau depresi. Jadi ketika kamu olahraga, bukan cuma otot yang diperkuat, tapi juga struktur otak yang kamu butuhkan untuk berpikir jernih dan merasakan emosi positif. Penelitian menunjukkan, olahraga ringan 30 menit sehari dapat menurunkan gejala depresi sama efektifnya dengan terapi obat untuk sebagian orang. Ini bukan berarti kita harus berhenti minum obat, tapi ini adalah senjata tambahan yang sangat ampuh. Dan kabar baiknya, kamu nggak perlu gym atau alat mahal. Jalan cepat di tempat, push up di kamar, atau stretching di ruang tamu sudah cukup untuk memicu efek bahagia BDNF itu. Aku tahu, salah satu tembok terbesar saat melawan depresi adalah memulai. Banyak orang menunda olahraga karena merasa harus punya alat lengkap, atau harus punya waktu untuk pergi ke gym, atau harus melakukan latihan yang sangat intens. Padahal yang kamu butuhkan cuma niat untuk mulai. Lupakan rencana besar yang muluk-muluk. Kamu bisa mulai dari hal sederhana, 20 kali jumping jacks, 10 kali push up, bahkan dengan lutut menempel di lantai, 15 kali squat, atau sekedar 5 menit stretching ringan. Lakukan sambil dengar musik favoritmu, atau tonton video panduan 5 menit di YouTube. Lakukan setiap hari, tanpa target untuk menjadi binaragawan. Perlahan, tubuhmu mulai terbiasa, pikiran terasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup mulai kembali. Ingatlah, yang menyelamatkanmu bukan besarnya latihan, tapi konsistensinya. Gerakan kecil setiap hari jauh lebih kuat daripada rencana besar yang tidak dijalankan. Ketika kamu lagi terjebak dalam depresi, seringkali kita merasa tidak punya kontrol atas hidup. Olahraga di sini bukan sekedar gerakan fisik, ia jadi bentuk terapi diri. Setiap keringat yang menetes adalah simbol perjuangan,
bahwa kamu masih berjuang, bahwa kamu belum menyerah pada kegelapan. Olahraga memberi kamu ruang untuk kembali merasa berdaya. Kamu mulai menyadari bahwa kamu masih bisa mengontrol sesuatu, napasmu yang teratur, langkahmu, tubuhmu. Itu adalah kemenangan kecil yang sangat berarti. Setiap kali kamu menuntaskan satu sesi latihan, sekecil apapun, otakmu mendapat pesan kuat. Aku bisa melakukan ini. Dan dari pesan kecil itu, pelan-pelan muncul kekuatan baru. Kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang lebih berat di luar sesi latihanmu. Ini adalah cara kamu membangun resiliensi fisik dan mental secara bersamaan. Olahraga tidak akan langsung membuatmu bahagia dalam semalam. Ini adalah perjalanan. Tapi ia membuka jalan. Saat tubuhmu mulai sehat, aliran darah optimal, dan BDNF meningkat, pikiranmu jadi lebih jernih. Saat pikiranmu jernih, keputusanmu tentang rutinitas sehari-hari jadi lebih baik. Kamu mulai punya energi untuk tidur lebih teratur, memilih pola makan yang lebih baik, dan rasa percaya diri perlahan kembali. Semua itu dimulai dari satu hal sederhana. Kamu memilih untuk bergerak. Karena depresi seringkali membuatmu berhenti peduli, berhenti mencoba, berhenti bergerak. Tapi ketika kamu mulai bergerak lagi, meskipun sedikit dan hanya di ruang tamu, hidupmu mulai bergerak kembali ke arah yang lebih baik. Gerakan fisik adalah jangkar yang menarikmu kembali ke dunia nyata. Jadi, kalau kamu sedang merasa gelap, ingatlah ini, kamu nggak perlu langsung kuat, cukup mulai bergerak. Entah itu 5 menit jalan di tempat, 10 squat, atau sekedar peregangan sambil dengar lagu favorit. Lakukan untuk dirimu sendiri, karena setiap gerakan kecil hari ini adalah langkah menuju versi dirimu yang lebih hidup, lebih tenang, dan lebih bahagia. Jangan tunggu motivasi datang, karena depresi adalah pembunuh motivasi. Mulailah dulu, paksakan sedikit, dan biarkan perasaan baik itu muncul setelahnya. Kamu layak mendapatkan perasaan lega itu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini menyentuh kamu, jangan lupa bagikan ke teman yang mungkin juga butuh semangat baru hari ini, karena siapa tahu langkah kecilmu bisa menyelamatkan hidup seseorang juga. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.